Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan persamaan diferensial, tentang persamaan diferensial yang eksak dan non eksak ya. Tapi pada video kali ini saya akan memaparkan dulu ciri bahwa persamaan diferensial biasa itu disebut eksak dan menentukan solusinya seperti apa atau bagaimana. Oke, teman-teman bisa dilihat di slide di depan teman-teman bahwa persamaan diferensial biasa dalam bentuk ini kita bentuk umum dulu ya, M, dimana mungkin di dalamnya nanti ada variabel X dan Y, sebuah fungsi M ya dx, dan sebuah fungsi N dy sama dengan 0, homogeneous ya. Dikatakan eksak jika terdapat sebuah fungsi mu. Jadi dia ada fungsi baru, fungsi mu. Semikian sehingga kalau mu diturunkan terhadap X hasilnya M. Jadi si mu-nya kalau diturunkan terhadap X hasilnya M. Atau sebetulnya fungsi M kalau diturunkan terhadap X jadinya mu ya. Gitu. Dan fungsi mu diturunkan terhadap Y jadinya N. Atau N diturunkan terhadap Y jadinya mu juga. Jadi sebetulnya mu itu M diturunkan terhadap X, N diturunkan terhadap Y. Jadi mengingat persamaan biasa dan awal tadi umum, itu sebetulnya secara sederhana bisa kita sebut dia eksak kalau M kita turunkan terhadap Y sama enggak hasilnya dengan N terhadap X. Jadi nanti tes pertama itu M ini kayaknya terbalik nih, nanti akan saya cek lagi. Yang jelas ini yang betul itu yang ujung. Kalau fungsi M diturunkan terhadap Y, hasilnya sama dengan fungsi N diturunkan terhadap X. Turunan parsial ya. Nanti kita lihat ya terhadap variabel mana. Nah, itu kalau dia hasilnya sama, dia disebut eksak. Ya, saya ulang kali lagi, kalau M diturunkan terhadap Y saja dan N diturunkan terhadap X saja, ternyata hasilnya sama, itu kita sebut eksak. Nah, kalau dia udah ketahuan eksak, gimana langkah menentukan penyelesaiannya? Nah, langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak sebagai berikut nih. Ya, teman-teman. Jadi ada M, ada N, nanti ya sama dengan 0. Uji keeksakan dulu, turunkan terhadap Y N-nya. N-nya diturunkan terhadap X. Gitu ya. Walaupun di sini dx turunkannya terhadap Y ya. Y saja. Kalau di sini dy turunkan terhadap X saja. Kalau dia ternyata eksak sama, hasilnya sama dengan, nah, integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Ini milih teman-teman salah satu. Yang mau kita integralkan M terhadap X, maksudnya MX, MDX, atau N terhadap Y. Nah, ini catatan lihat di sini. Untuk mendapatkan mu ya. Jadi mu itu bisa kita cari dengan mengintegralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Dari mana kita bisa dapat mu seperti itu? Karena kan definisi mu tadi ini. Turunan ya. Jadi kalau mau dapat mu, ya kita integralkan. Jadi kalau milih M terhadap X, ditambahkan sebuah fungsi terhadap Y. Kalau kita milih N dy terhadap sebuah fungsi terhadap Gx di sininya ya. Gitu. Nah, setelah kita peroleh mu-nya, turunkan mu terhadap Y dan samakan hasilnya dengan N. Jadi kalau mu terhadap Y kita turunkan, hasilnya samakan dengan N. Di sininya N, ini hasilnya ya. Tapi kalau tadi kita pilih yang M terhadap X ya, tapi nanti mu terhadap Y diturunkannya. Nah, kalau kita mu terhadap X, berarti nanti samakannya dengan M. Pokoknya di itu aja, dilihat hal yang serupa. Nah, integral kan G aksen. Ini kan karena tadi GY diturunin jadi G aksen Y ya. G aksen Y untuk memperoleh GY. Gitu. Jadi GY-nya kita udah dapat, kita substitusi lagi ke sini supaya dapat mu secara utuh. Jadi sebetulnya langkah 4 dan 5 ini untuk mendapatkan fungsi GY-nya ini. Kalau GY-nya udah didapat, mu-nya kita dapat secara utuh, jangan lupa sama dengan C, itu solusinya. Ya, penyelesaian umumnya tapi ya dalam bentuk implisit. Oke, kita coba sekarang carilah solusi persamaan diferensial dari ini nih. 2x tambah 3y min 2. Coba ya. Nah, tentukan solusi persamaan diferensial 2x maaf 2x plus 2 3 min 2 ditambah
3 min 4, 1. Oke, kita cek dulu apakah sudah sama. 3 min 4. Oke ya. Oke. Kita ikuti ya. Langkah pertama kita solusi. Ini kita cek dulu apakah dia eksak atau bukan. Ya. Kita cek dulu. Uji keeksakan gitu sebutnya ya. Uji keeksakan. Oke, ini tahap pertama ya. Kita lihat di sini teman-teman. Ini M. Ini N. Di sini dx tetap kita turunkan terhadap M. Do M terhadap do Y ya. Kalaupun di sini dx, biarin aja. Kita perlunya menurunkannya terhadap Y untuk M ini. M itu jadi satu dengan dx ya, tapi diturunkan untuk uji keeksakan dengan dy. Kita lihat teman-teman yang ada variabel Y-nya aja. Selebihnya kita anggap konstanta, dia turunannya 0. Ini 2x jadi 0, 2 jadi 0. Kita lihat aja yang ada Y-nya. 3Y diturunin berarti jadi 3. Oke, kita dapat itu ya. Nah, kemudian yang N. Yang N kita turunkan terhadap X. Walaupun di sini dy kita turun terhadap X. Kita fokus ke yang X. Yang lebihnya 0. Kita anggap 0. 3X di sini turunannya 3. Good. Kita dapat sama ya. Karena do M per do Y sama dengan do N per do X sama. Maka PD eksak. Ketahuan dia eksak. Yang pertama itu aja dulu. Saya ulang, M diturunkan terhadap Y, fokus yang ada Y-nya. Selebihnya dianggap 0 aja, dianggap konstanta. Yang turunan terhadap X, kita fokus terhadap X-nya aja. Itu selebihnya kita anggap konstanta. Turunan 3X kan 3, turunan 3Y di sini juga 3. Kita dapat hasil yang sama ya. Kita dapat hasil yang sama. Langkah berikutnya apa? Setelah uji keeksakan, kalau dia eksak, kita pilih M terhadap X atau N terhadap Y. Saya mau milih M terhadap X dulu, ngikutin ini ya. Kita ikutin yang ada ini yang dipilih itu M terhadap X ya. Jadi kita harus bikin persamaan, cari mu-nya di mana integral M dx tambah GY. Gitu. Itu tinggal nulis itu doang kok. Yang ini udah langkah kedua sebetulnya. Yang ketiga saya pilih M terhadap X ya. Maka mu-nya sama dengan integral M dx plus GY ya. Maka saya punya integral M-nya adalah 2x plus 3y diambil 2 dx plus GY. Ini yang mau kita cari sebetulnya untuk melengkapi mu si GY ini yang akan kita cari selanjutnya. Gitu. Ini hasilnya apa sih mu-nya tuh gitu kan. Ini nanti diintegralkannya terhadap X ya. Gitu. Ini diintegralkan terhadap X. Kalau kita cari langsung integralinnya terhadap X, berarti yang nggak ada X kita sebut konstanta, tambahin X aja. Ya ini mah ada X nya nih. Berarti 2X pangkat 1 tambah 1 2 per 2 ya. Ini nggak ada X nya, tambahin X. Ini nggak ada X nya, tambahin X plus GY. Oke, kita dapat mu-nya itu sama dengan, jangan terlalu jauh. Nah, saya dapat mu-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah 3YX diambil 2X ditambah GY. Nah, ini akan saya salin ke lembar berikutnya supaya nggak lupa. Mu-nya tadi X kuadrat ditambah apa tadi? 3YX 3XY lah nulisnya ya. Diambil 2X ditambah GY. Ini mu-nya. Y-nya belum selesai. Untuk mencari Y, apa yang kita lakukan? Step berikutnya kita lihat. Kalau kita udah dapat mu-nya seperti ini, turunkan mu terhadap Y. Turunkan mu terhadap Y. Dan samakan hasilnya dengan N. Turunkan mu terhadap Y. Hasilnya samakan dengan N. Itu ya. Maaf. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya, langkah keberapa? Langkah keempat ya. Turunkan mu terhadap N. Turunkan mu terhadap apa tadi? Terhadap Y.
hasilnya samakan dengan N. Terhadap Y hasilnya samakan dengan N. Nah, di sini saya coba bahwa sekarang kita punya N sebetulnya mu dy gitu ya. Diturunkan terhadap Y kan? Diturunkan terhadap Y gitu. Atau do mu per do Y lah. Ini do mu per do Y itu hasilnya N. Tadi N-nya apa? N-nya kita punya 3X 3 min 41 ya. 3 min 41 itu N-nya sama dengan mu. Ini sekarang kita turunkan terhadap Y. Yang enggak ada Y-nya berarti jadi 0. Ini 0 diturunkan hilang. Nah, turunkan terhadap Y hasilnya 3X. Ini enggak ada Y-nya 0. Ditambah ini G aksen. Nah, maka kita punya apa nih? 3X dengan 3X habis. Oh, ternyata G aksen Y-nya itu sebetulnya min 4Y ditambah 1, teman-teman. Ini adalah G aksen. Kita butuh GY. Nah, langkah 5-nya apa? Langkah 5 pasti diintegralkan. Ya, integral terhadap Y. Integral G aksen Y. Nah, ini sama dengan integral min 4Y plus 1 terhadap Y. Maka saya dapat GY-nya sama dengan berapa ini kita punya? Saya agak atas tulisnya. Ya, langkah 4 kita integralkan supaya dapat GY kan yang mau dicari ini, yang mau dicari GY. Maka kita dapat GY integral G aksen kalkulus 2 ya, teorema dasar kalkulus 2, dapatlah GY. Turunan diintegralkan ya, hasilnya ini juga kembali ke fungsi asal. Nah, turunan terhadap Y min 4Y kuadrat per 2 ditambah 1 dy berarti Y plus C. Maka saya dapat min 2Y kuadrat plus Y plus C. Ini adalah GY. Nah, sekarang kita dapat mu-nya utuh. Sehingga kita dapat solusinya. Jadilah, jangan sehingga. Jadi solusinya adalah. Solusinya itu adalah mu sama dengan. Mu-nya apa? X kuadrat ditambah 3XY diambil 2X. Ditambah GY. Nah, GY-nya yang ini. Ditambah 2Y kuadrat ditambah Y sama dengan C-nya di ujung aja. Ini adalah solusi implisitnya dari persamaan diferensial biasa bentuk tadi dan dia eksak. Itu ya. Saya akan coba ulang runtut pelan-pelan. Ini ada M dan N, bentuknya bentuk umum ya, persamaan diferensial biasa. Teman-teman uji keeksakannya. Di sini dx berarti dia M, turunkan terhadap Y. Di sini dy berarti dia ini N, turunkan terhadap X. Kalau hasilnya sama dia eksak. Pak, gimana kalau nggak sama? Itu berarti non eksak. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kalau udah seperti ini teman-teman bebas pilihan. Boleh memilih M terhadap X, boleh memilih N terhadap Y. Kita ikutin aja dulu prosedur yang paling umum, paling sering digunakan M terhadap X. Nanti boleh coba-coba yang N terhadap Y ya. Nah, ingat kalau M terhadap X berarti integral M dx ditambah G-nya GY di sini. Untuk mendapatkan mu. Nanti kalau milihnya N terhadap Y, N dy plus GX gitu doang kok bedanya. Nah, nanti teman-teman tinggal integralkan, fokus kepada di sininya dx yang enggak ada x-nya berarti dianggap konstanta. Kalau ada x-nya diselesaikan menggunakan sifat dasar integral tertentu. Kemudian diperoleh hasilnya, ini adalah mu-nya, tapi si GY-nya ini belum selesai, harus kita cari gimana cara nyari GY. Ingat bahwa kita udah punya mu, gampang aja. Turunkan mu terhadap Y, pasti hasilnya N. Nanti kalau kita milihnya M terhadap X, turunkan mu terhadap X ya, berarti hasilnya M. Tinggal kebalikannya gitu aja. Gitu. Nanti jika memilihnya, di sini saya tulis, ya, warnanya akan saya bedain, biar teman-teman juga. Nah, kalau milih mu-nya terhadap Y, nanti kita dapatnya M sama dengan do mu terhadap X. Maaf, ini X ya. Bukan Y. X. Nah, nanti teman-teman tinggal milihnya ini. Lanjutin pengerjaannya. Tadi kalau teman-teman ini milihnya N terhadap Y.
teman-teman punya mu sama dengan integral mu dy sama dengan gx. Nah, nanti kan ke sini ininya yang dicari itu gx. Nanti terus ke sini pun yang dicarinya ya gx. Ini ya gx. Maka di sini kita pakai m nantinya. Nanti terus dikerjain. Nanti jangan lupa pasti ada yang dicoret ruas kiri ruas kanan. Didapat lagi aksennya itu secara umum apa generalnya. Kemudian integralkan, solusi terakhir diintegralkan. Nah, dapatlah mu-nya yang udah enggak ada memuat lagi gx atau gy. Itu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita kayaknya perlu contoh satu soal lagi biar teman-teman makin paham untuk yang eksak ya. Kita lihat di sini. Ini diturunkan terhadap y-1, turunkan terhadap x. Nomor 1 aja. Nomor 1 ya. Nomor 1 ini eksak juga bukan? M-nya ini diturunkan terhadap y 4. Ya, 4y. Ini diturunkan terhadap x juga 4y. Ini juga eksak. Nomor 1, nomor 2 eksak ya. Oke, nanti kita akan coba. Saya mau ngerjain nomor 2 lah, boleh. 2 dulu lah. 2 dulu. Latihan lagi ya, kita latihan lagi. Latihan. Persamaan diferensialnya ini udah muncul cukup jelas di soal. 1x plus 2y kuadrat. Kita bisa perkecil ya. X plus 2y kuadrat. X plus 2y kuadrat dx ditambah tetap kurang besar 4xy 3y kuadrat y pangkat 3 4xy 3y pangkat 3. Oke, kita cek apakah sama. X2y kuadrat 4xy 3y pangkat 3. Oke, udah sama. Oke, solusinya ya. Langsung aja cek eksak ya. Kita langsung untuk m-nya itu x tambah 2y kuadrat. Maka do m per do y saya punya. Kita fokus turunkan terhadap y yang ada y-nya enggak dianggap 0. Ini 4y. Nah, n-nya itu 4xy ditambah 3y pangkat 3. Maka do n per do x. Fokus yang ada x-nya, yang enggak ada x-nya anggap 0. 4xy, x diturun jadi 1, berarti sisa 4y. Nah, karena ini sama, maka PD eksak ya. PD eksak. Oke. Selanjutnya pilih M terhadap X aja ya. Untuk dapat mu. Sehingga mu integral. Sebenarnya bisa milih yang mana yang lebih sederhana gitu aja. Mau M, mau N. Itu yang lebih sederhana aja. Untuk ini kayaknya lebih sederhana M kan. Lebih sederhana M. Nanti teman-teman boleh coba-coba kok sebagai latihan. M-nya itu adalah tadi MDX plus GY ya. Jangan lupa GY di sini. Ini akan kita cari kemudian. Ini sama dengan integral dari M-nya apa? Integral dari X plus 2Y kuadrat DX ditambah GY. Ini hasilnya. Ingat fokus ke DX. Ini ada X-nya, nggak ada X-nya. Dianggap konstanta, tinggal ditambahin X. Berarti ini X kuadrat per 2 ditambah 2y kuadrat x ditambah gy. Oke, good. Ini mu-nya. Saya akan tulis ulang ya si mu ini. Mu-nya itu tadi apa? X kuadrat per 2 ditambah 2y kuadrat x ditambah gy. Apakah betul 2y kuadrat x? 2y kuadrat x betul ya. Ini mu loh. Ini bukan m, teman-teman, ini mu. Saya harus ini mu ya. Ini mu-nya. Mu. Oke, selanjutnya apa? Kalau udah dapat kayak gini, ingat kita harus cari G aksen Y. Berarti diturunkan terhadap Y ya. Diturunkan terhadap Y. Kita ikuti formula yang ini tadi.
Jadi kalau udah kita dapat ini, turunkan terhadap Y ya. Saya ngelihat G-nya aja, fokusnya G. Berarti nanti jadinya N. Gitu. Ini saya ngeliat, ini kan G, GY. Supaya jadi G aksen kan harus diturunkan terhadap Y. Ya, oke. Maka selanjutnya kita N sama dengan do mu terhadap do Y. N-nya apa? Kita lihat N-nya tadi. N-nya 4XY tambah 3Y pangkat 3. 4XY tambah 3Y pangkat 3. Sama dengan mu diturunkan terhadap Y. Fokus yang ada Y-nya, yang gak ada Y-nya jadi 0. Berarti turunan dari 2Y pangkat 2 itu kan 2 kali 2, 4. 4YX. Ditambah turunan dari GY, G aksen Y. Nah, ini habis ya. Berarti ternyata sebetulnya G aksen Y-nya itu sama dengan 3Y pangkat 3. Gitu. Kalau udah gini diapain? Integralin. Supaya dapat 3Y pangkat 3 DY ya. Maka saya dapat GY-nya apa? Nih untuk menutup ini. Nah, GY-nya itu 3 tambah 1, 4. 3 per 4 Y pangkat 4 plus C. Nah, kita dapat di sini. Jadi, mu-nya itu, solusinya itu adalah mu sama dengan C ya. Itu adalah X kuadrat per 2 ditambah 2Y kuadrat X plus. Nah, ini. 3 per 4 Y pangkat 4 sama dengan C. Ini solusinya. Good. Tinggal kerjain latihannya ya teman-teman. Kerjain latihannya untuk yang nomor 1 aja dulu. Yang latihannya nomor 1 yang lebih gampang. Yang mana nomor 1 yang ini. Yang ini. Oke, itu aja dari saya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.